Babak 42 Grandmaster adalah iblis. Dai Mubai jatuh di samping Zhu Zuqing terengah-engah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Jalinan kalajengking Xiao Wu sudah tidak teratur, keringat tidak henti-hentinya menetes, bibirnya bergetar. Tang San memindahkan Ma Hongjun dan Oscar sehingga mereka bisa berbaring di keranjang mereka sendiri, dan dia mengeluarkan semua beban ekstra. Penglihatannya saat ini juga kabur, tetapi beberapa hal dalam pikirannya masih mendukungnya. Bagi yang lain, hukuman atau pelatihan telah selesai. Tapi baginya, belum. Memegang meja yang menampung ember air dan menahan berat 15 kg, Tang San nyaris tidak berdiri dan mulai berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun dia tidak perlu mendukung orang lain, langkahnya sudah mengejutkan. Kakak, aku akan menemanimu. Xiao Wu juga berdiri dengan memegang meja, tetapi dia jatuh ke tanah sebelum dia bisa mengambil langkah kedua. Meskipun kondisi tubuhnya jauh lebih baik daripada Zhu Zuqing, dia membawa Ning Rongrong cukup jauh, jadi dia juga dalam kondisi ekstrim. San kecil, aku juga akan menemanimu. Itu adalah Dai Mubai. Juga menahan beratnya sendiri, Dai Mubai terhuyung-huyung di samping Tang San. Keduanya saling memandang, wajah pucat mereka nyaris tidak mengeluarkan senyum aneh. Hampir bersamaan, mereka saling menggenggam tangan kanan. Saat berikutnya, dua yang paling bertahan dalam hukuman jatuh ke tanah, mengambil jalan teman-teman mereka yang lain. Shrek 7 monster, 7 dihukum, 7 di tanah, pingsan. Grandmaster melihat mereka jatuh satu persatu, tetapi tidak pernah bergerak. Sampai Tang San dan Dai Mubai sama-sama pingsan, dia akhirnya menunjukkan senyum tipis. Tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menyerah. Bagus, bagus. Flender, membawa Zhao Wuji dan beberapa guru lainnya diam-diam muncul di samping Grandmaster. Grandmaster, kamu juga baik. Cukup kejam. Grandmaster tidak keberatan dengan ketidakpuasan dalam kata-kata Flender. Melambaikan kepalanya, dia berkata, sudah waktunya untuk membawa mereka ke sana. Termasuk Grandmaster, semua guru dengan cepat melepas keranjang anak-anak, membawanya menuju akademi. Ketika Tang San bangun, dia menemukan dirinya di asrama lagi. Kehangatan menyerbu tubuhnya dari segala arah, perasaan nyaman hampir membuatnya merinding. Menenangkan dirinya, Tang San menemukan dia telanjang di dalam tong kayu raksasa. Tong itu penuh dengan cairan abu-abu. Oscar ada di sisi lain, tertidur lelap. Karena tambahan 2 tong, ruangan sudah terasa sesak. Dengan adukan cairan, bau obat yang tidak terlalu menyengat tercium ke hidungnya. Tang San menggoyangkan hidungnya, dan dia segera mengerti dengan samar. Datang ke dunia ini, meskipun dia tidak pernah meneliti secara rinci tentang obat di dunia ini, dia secara kasar tahu sedikit. Bahan obat di dunia ini sangat mirip dengan dunia tempat dia berada. Cairan dalam tong seharusnya direbus dari beberapa bahan yang terutama membantu mengendurkan otot dan memperkuat dasar-dasarnya. Itu sebabnya setelah banyak berolahraga, dia tidak merasakan banyak rasa sakit setelah bangun tidur. Hanya sedikit rasa sakit di kedua kakinya dan tubuh yang sedikit lemah. Kemudian Tang San mengetahui bahwa untuk menjaga tong tetap hangat, sesekali mereka harus menambahkan lebih banyak air panas. Tong-tong gadis itu dikelola oleh beberapa wanita desa yang mereka pekerjakan. Di sisi tong itu ada secarik kertas dengan tulisan tangan Grandmaster. Datanglah ke kafetaria untuk makan ketika kamu bangun. Melihat untuk makan, Tang San tiba-tiba merasakan perutnya keroncongan, rasa lapar membuncah. Berdiri dari air, dia menemukan bahwa di samping 2 tong besar, ada juga 2 keranjang kecil. Di dalamnya ada air bersih, jelas bagi mereka. Untuk membersihkan diri. Airnya dingin, jadi ketika Tang San melompat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia langsung merasakan pikirannya jernih, dan rasa sakit di tubuhnya perlahan memudar. Dengan cepat mencuci cairan dan berganti pakaian bersih, Tang San berjalan keluar dari asrama. Yang mengejutkannya, langit sudah tertutup bintang. Di malam yang sunyi, serangga sesekali berkicau, memberinya perasaan tenang. Meregangkan keras, seluruh tubuhnya mulai retak, seolah-olah seluruh tubuhnya terentang penuh. Menghirup udara segar sebagai ganti udara pengap di dalam, dia berjalan menuju kafetaria. Jauh dari sana, Anda sudah bisa melihat lampu-lampu kafetaria. Ketika Tang San berjalan ke kafetaria, dia menemukan satu orang melahap dirinya sendiri. Mendengar langkah kaki, orang yang makan itu melihat kembali ke arah Little Sun. Itu adalah Dai Mubai. Kekuatan roh superiornya memungkinkan dia untuk bangun lebih cepat. San kecil,
Cepat makan. Rasanya sangat enak. Murid ganda Dai Mubai sudah pulih ke keadaan normal. Melihat Tang San, dia langsung tersenyum. Mereka telah berbagi suka dan duka berkali-kali, melalui kesulitan dan kecelakaan bersama. Perasaan empati ini tidak membutuhkan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Mereka saling memandang dan sudah bisa merasakan persahabatan satu sama lain. Duduk di samping Dai Mubai, dia menemukan 6 porsi makanan lagi di atas meja, jelas disiapkan untuk yang lain. Di atas meja juga ada potongan kertas, juga tulisan tangan Grandmaster. Selesai makan, cuci piring. Buang air di tong-tong asramamu dan bersihkan. Jangan tidur, berkultivasi sampai fajar. Bertemu di pagi hari untuk kelas. Makan malamnya sangat mewah. Semangkuk besar daging rebus yang harum, 5 roti kukus putih salju besar, 1 mangkuk sup kental, dan sepiring sayuran dan buah-buahan. Perutnya yang keroncongan membuat Tang San tidak punya waktu untuk berbasa-basi, langsung mulai melahap dirinya sendiri, membersihkan semua makanan di depannya. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Setelah banyak berolahraga, pengisian makanan terasa seperti langsung diserap oleh tubuh. Dai Mubai selesai makan ketika Tang San masih melahap dirinya sendiri, bersandar di meja dan menatap Tang San. Melihat dia akan selesai makan, dia berkata, "San kecil, Grandmaster benar-benar kejam, jauh lebih ganas daripada Din Flander. Melihat pesan Grandmaster, aku khawatir hari-hari masa depan kita tidak akan menyenangkan. Apakah ini yang diajarkan Grandmaster sebelumnya?" Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Guru mengajari saya sebagian besar pengetahuan teoretis. Pelatihan jenis ini adalah yang pertama bagi saya juga. Namun, kemarin guru memberitahu saya, sebagai guru roh, tubuh kita adalah fondasi kita. Fakta bahwa saya dapat menahan serangan cincin roh Man Face Demon Spider yang luar biasa tidak dapat dipisahkan dari tubuhku yang kuat. Hanya dengan tubuh yang kuat seseorang dapat menahan lebih banyak kekuatan roh. Itulah mungkin mengapa guru ingin kita meningkatkan latihan dasar tubuh kita." Dai Mubai tertawa getir. "Ini tidak sesederhana peningkatan. Pelatihan Grandmaster untuk kami persis berdasarkan pada ekstrim kami. Jika bukan karena kualitas tubuh kami mungkin tidak akan bisa bergerak selama berhari-hari. Meskipun tong berisi cairan aneh pasti membantu. Aku mati kelaparan, mau makan di mana?" Sesosok dengan cepat berlari masuk dari luar. Tanpa menyapa Tang San dan Dai Mubai, dia langsung menerkam makanan itu. Itu adalah Xiao Wu. Melihat wajahnya yang kemerahan, Tang San tersenyum. Jelas, Xiao Wu juga telah pulih dari latihan ekstrim. Xiao Wu makan dan melihat kertas itu terselip di atas meja. Dia segera menunjuk ke arah Tang San, menyuruh mereka untuk berbicara. Dengannya setelah dia selesai makan. Bangun dari tidur nyenyak dan makan, Tang San merasa sangat malas dan tidak ingin bergerak sama sekali. Meniru Dai Mubai, dia juga bersandar di meja, menatap Xiao Wu dengan tidak feminin seperti sering melahap. Selain hanya memiliki 2 roti kukus, gadis-gadis itu memiliki makanan yang sama dengan mereka. Meskipun Xiao Wu tidak memiliki mulut yang besar, makannya tidak terhalang sedikit pun. Makanan dihancurkan dalam beberapa saat. Yang keempat yang akan datang bukanlah Oscar, satu-satunya yang lain di atas peringkat 30, tetapi Zhu Zuqing. Ketika Zhu Zuqing masuk, wajahnya sangat tenang sampai dia melihat Dai Mubai, lalu dia dengan sengaja mengeraskan wajahnya, tetapi di matanya, Tang San jelas tidak melihat penolakan. Pose makan Zhu Zuqing jauh lebih anggun daripada Xiao Wu, mengunyah dengan hati-hati. Setiap gerakan tampak elegan, tetapi di balik keanggunan ini ada kecepatan. Jika bukan karena makanan yang berkurang dengan cepat, Tang San benar-benar tidak percaya gerakannya yang tampaknya lambat bisa makan begitu cepat. Sangat nyaman, aku sudah selesai makan. Tanpa peduli sama sekali, Xiao Wu berbaring di bahu Tang San. "San kecil, apakah kamu menjalankan 2 putaran terakhir?" Tang San tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, setelah kamu pingsan, Dai Mubai dan aku juga pingsan. Ketika aku bangun, aku berada di tong berisi cairan obat." Wajah menawan Xiao Wu tiba-tiba memerah. Duduk tegak, dia berkata pelan, "Kamu juga tidak mengenakan apa-apa." Pikiran Tang San kosong, tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Xiao Wu menjulurkan lidahnya. "Di asrama kami ada secarik kertas yang memberitahu kami untuk tidak khawatir, pakaian kami dicopot oleh wanita desa. Ayo makan di kantin." Tang San terkekeh, berkata, "Xiao Wu,
Kamu terlihat sangat imut ketika wajahmu merah, seperti apel. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mencubit wajahnya. Xiao Wu hanya menatapnya dengan menuduh tetapi tidak menghentikannya. Dai Mubai berkata, Oscar dan yang lainnya belum bangun, mungkin terlalu lelah. Mari kita kembali berkultivasi, kita masih tidak tahu pelatihan iblis macam apa yang Grandmaster akan suruh kita lakukan besok. Tang San mengangguk. Saat dia hendak membersihkan piringnya, Xiao Wu menghentikannya. Kamu bisa pergi. Mencuci piring bukanlah sesuatu yang harus kalian lakukan. Serahkan pada kami. Tang San tersenyum tipis, mengusap kepala Xiao Wu dan berjalan keluar. Tatapan Dai Mubai jatuh pada Zhu Zuqing. Zhu Zuqing belum selesai makan tetapi dia mengosongkan satu tangan dan menumpuk hidangan Dai Mubai juga. Meskipun dia tidak berbicara, tindakannya berbicara untuknya, Dai Mubai sangat gembira. Dia jelas tahu Zhu Zuqing pemalu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengusir Tang San. Ketika keduanya berjalan keluar dari pintu kafetaria, Xiao Wu berbicara lagi. Mencuci piring bukanlah sesuatu yang harus kalian lakukan, tapi tinggalkan tong-tong raksasa itu untuk kalian kosongkan dan bersihkan. Ingatlah untuk bangun pagi-pagi untuk membantu kami. Tang San terhuyung-huyung, hampir tersandung kusen pintu. Dia berbalik hanya untuk melihat Xiao Wu melambai padanya dengan senyum licik. Malam berlalu tanpa percakapan. Ketika Tang San bangun lagi, hari sudah fajar. Jam biologisnya membangunkannya. Kultivasi semalam membuatnya tertidur lelap. Rasanya seperti dia benar-benar tenggelam dalam kekuatan batin keterampilan surga misterius. Dia bahkan tidak menyadari ketika Oscar pergi makan. Tadi malam sebelum berkultivasi dia sudah membersihkan tongnya sendiri. Sekarang asrama itu lapang lagi. Oscar juga berkultivasi di tempat tidurnya, tongnya juga bersih. Diam-diam pergi, mengolah mata setan ungunya, dan makan. Setelah semua ini, Tang San pergi untuk mengetuk pintu Xiao Wu. Xiao Wu dan Ning Rongrong sudah bangun dan pergi makan. Tang San membantu mereka membersihkan tong-tong yang berat. Sebuah gong jam yang akrab terdengar dan Shrek Seven Monsters segera bergegas ke lapangan. Grandmaster sudah berdiri di lapangan menunggu mereka. Melihat wajah tenang dan kaku Grandmaster, selain Tang San, semua orang tidak bisa menahan perasaan gugup, bahkan sedikit takut. Baiklah, hari ini semua orang datang dengan cepat. Grandmaster mengangguk, tatapan biasa menyapu wajah mereka. Tindakan kemarin membuatku sangat puas. Meskipun beberapa orang tidak menyelesaikan hukuman mereka, yang membuatku puas adalah pada dirimu. Aku melihat semangat untuk tidak menyerah dan tidak menyerah. Petik 2. Ya, Tang San berkata dan berbalik untuk berlari keluar akademi. San kecil, aku akan menemanimu seperti yang aku katakan kemarin. Xiao Wu melompat dengan gembira menuju Tang San. Ning Rongrong tiba-tiba berkata, ayo pergi juga. Bukankah kita satu kesatuan? Oscar merentangkan tangannya. Pemanasan juga berhasil. Kali ini bukan hukuman, itu hanya menemaninya. Jadi kita tidak perlu membawa beban. Fatih, mengerutkan kening dan khawatir, berkata, sepertinya saya benar-benar harus menurunkan berat badan. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan semua lemak ini. Dai Mubai dan Zhu Zuqing sudah kehabisan, berhenti bicara, cepat menyusul. Seluruh entitas. Sungguh entitas yang bagus. Grandmaster sedikit terpana, menatap remaja yang pergi. Mengepalkan tinjunya, Grandmaster diam-diam memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mendidik para remaja ini. Sejak hari itulah Grandmaster membiarkan Shrek Seven Monsters sepenuhnya menyadari arti dari iblis. Ketika monster bertemu iblis, apa yang terjadi? Pelatihan Grandmaster untuk mereka sederhana. 1 atau 2 jam pertempuran per hari, dengan situasi setiap hari berbeda. 2 sisi pertempuran diputuskan secara acak. Terkadang 1v1, terkadang 2v2, terkadang 3v3, dan terkadang bahkan 3v4. Grandmaster setiap hari akan memberikan batasan khusus. Misalnya, kemampuan roh apa yang boleh mereka gunakan, apa yang tidak boleh mereka gunakan, dan permintaan lainnya. Setelah pelatihan pertempuran, mereka akan memulai latihan fisik mereka. Sama seperti hari pertama, selama latihan fisik, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan roh mereka, dan mereka harus menyelesaikannya bersama-sama. Grandmaster memiliki banyak sekali cara untuk melatih mereka. Yang paling sederhana adalah lari tertimbang. Lebih rumit adalah hiking tertimbang dan metode lainnya. Tapi apapun metodenya, itu harus membuat Shrek Seven Monsters mencapai batasnya. Setelah beberapa waktu,
mereka sudah terbiasa bangun di malam hari di tong obat. Meskipun pelatihan iblis ini sulit, ada satu hal yang Grandmaster tidak pelit tentang. Dengan makan, dia mencoba yang terbaik untuk mengubahnya sepanjang waktu untuk memuaskan keinginan semua orang akan makanan. Karena padatnya jadwal latihan, 3 bulan berlalu. Ma Hongjun, mungkin karena menghabiskan terlalu banyak energi dalam pelatihan, bahkan tidak pernah pergi ke kota Sutuo untuk menyelesaikan api jahatnya. Alat tempa yang dipesan Tang San dikirim berabad-abad yang lalu, tetapi dia tidak punya waktu untuk membuat senjata tersembunyi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merakit bagian pertama dari bengkel yang selesai dibuat. Tang San, Oscar dan Xiao Wu resmi terdaftar dan menjadi Spirit Elders. Agar tidak menimbulkan sensasi, ketika mereka mendaftar, Grandmaster secara khusus membiarkan mereka memakai topeng yang dibuat khusus. Meskipun menimbulkan kecurigaan, menyembunyikan penampilan cukup umum dan mereka masih berhasil menerima gaji bulanan mereka. 3 bulan pelatihan iblis tidak meningkatkan kekuatan roh Shrek Seven Monsters secara signifikan. Pada periode itu, hanya kekuatan roh Ma Hongjun yang naik 1 peringkat. Tapi, setelah 3 bulan latihan ekstrim, kualitas tubuh mereka mengalami perubahan besar. Sekarang, jika Tang San dan Dai Mubai melakukan lari tertimbang seperti hari pertama, mereka harus memikul lebih dari 50 kg dan masih belum mencapai ekstrim mereka. Kita harus tahu, jika mereka tidak menggunakan kekuatan roh, itu sudah merupakan angka yang menakutkan. Tubuh setiap orang sangat meningkat. Di bawah latihan besar-besaran dan nutrisi yang kompeten, perubahan nyata pertama adalah pada perawakan mereka. Dai Mubai jelas menjadi lebih kuat, murid jahatnya mendapatkan kilau yang kuat. Seluruh tubuhnya tampak seperti mengandung energi ledakan. Dia sekarang benar-benar tampak seperti harimau ganas yang turun dari bukit. Perubahan Oscar bahkan lebih jelas. Dia menjadi lebih kurus di seluruh lingkaran, tetapi jika Anda hanya melihat penampilannya, tidak ada yang akan mengira dia adalah Master Roh tipe pendukung. Sosoknya yang kuat pasti bisa menandingi sebagian besar Master Roh tipe pertarungan. Tentu saja, suaranya masih selembut itu, dan janggut raksasa serta mata 2 buah persiknya tidak berubah. Penampilan Tang San nyaris tidak berubah. Dia masih terlihat sangat normal, tetapi seluruh tubuhnya terlihat lebih pendiam. Sosoknya tidak terlalu tebal dan kuat, tetapi dia tumbuh sedikit lebih tinggi. Dia seperti remaja yang sangat normal, jenis yang tidak akan Anda perhatikan jika dia berada di tengah keramaian. Yang mengejutkan adalah kekuatan roh Tang San sudah berada di peringkat 32. Ini bukan dari 3 bulan pelatihan, tapi dari cincin roh Man Face Demon Spider. Mungkin karena melanggar batasnya, laba-laba setan berwajah manusia membawa rasa sakit yang luar biasa, tetapi manfaatnya juga besar. Selain cincin roh dan tulang roh, bahkan kekuatan rohnya naik ke peringkat 32, membuat semua orang iri. Tentu saja, meskipun mereka iri, tidak ada dari mereka yang berani menyerap cincin roh di luar batas mereka. Ma Hongjun menjadi 2 lingkaran penuh lebih kurus dan tidak terlihat kembung seperti sebelumnya. Meski masih gemuk, dia terlihat kuat. Kekuatan roh mencapai peringkat 28, ia melangkah maju dengan kepala tegak menuju peringkat 30. Perubahan tubuhnya membuatnya terlihat jauh lebih akut. Xiao Wu masih menjadi dirinya yang dulu, dan memiliki sedikit perubahan penampilan. Bahkan kulitnya tidak kecoklatan, dan dia selalu hidup dan bahagia. Namun, selama pertempuran sehari-hari, dia menyebabkan cukup banyak penderitaan. Kemampuan roh ketiganya teleportasi muncul dan menghilang secara tak terduga. Bahkan Dai Mubai dan Tang San menderita kerugian terhadapnya. Untung jarak teleportasinya hanya berjarak 5 meter. Meski begitu, dipasangkan dengan Wise Bow dan Demon Confusion, ketiga kemampuan bertarung jarak dekat itu menakutkan. Ning Rongrong, dibandingkan dengan beberapa hari pertama dia datang ke akademi, kehilangan hampir semua keangkuhannya. Wajahnya memancarkan lebih banyak semangat kepahlawanan, dan karakter pendiamnya membuatnya semakin menawan. Ini menyalakan kembali harapan Oscar, yang sudah menyerah. Tentu saja, dengan 3 bulan ini, bahkan jika Oscar ingin merayunya, dia tidak memiliki kekuatan. Adapun Zuzuking, harus dikatakan bahwa tekadnya tidak lebih buruk dari seorang pria. Dia tidak membuat satu pun air selama 3 bulan. Tidak hanya dia menahan semuanya, dia kadang-kadang bahkan secara aktif meminta pelatihan yang lebih keras. Tubuhnya adalah skinner seluruh lingkaran, tetapi sebagai Master Roh Sistem Agility, kecepatannya, dengan tubuh yang lebih kuat.
juga meningkat. 3 bulan pelatihan iblis akhirnya berakhir kemarin. Grandmaster memberi Shrek Seven Monsters liburan 7 hari bagi mereka untuk menyesuaikan kondisi mereka. Akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat, Oscar pergi lebih dulu ke tempat tidurnya dan tidur. Tang San berkultivasi seperti biasa. Karena Zuzuking bersikeras untuk lebih banyak berolahraga, Dai Mubai secara aktif meminta untuk menemaninya. Xiao Hu dan Ning Rongrong memutuskan untuk menjadi seperti Oscar, memilih untuk menggunakan liburan langka ini untuk istirahat. Sambil mendengarkan Oscar mendengkur, Tang San mengumpulkan bagian-bagian yang dikirim dari bengkel. Dia akhirnya punya waktu hari ini. Pengerjaan Tai Brothers membuat Tang San sangat puas. Sejauh ini, Silent Sleeve Dart, Powder Shooting Shadow, Tatback Head Lowering Crossbow, dan bagian senjata lainnya sudah dirakit. Hanya panah Dewa Zuge yang memiliki persyaratan lebih tinggi, jadi dia masih mengerjakannya. Tang San ingin, dengan hari-hari istirahat ini, tidak hanya mengolah tetapi juga mendistribusikan senjata tersembunyi dan mengajari semua orang cara menggunakannya. Asyik dalam perakitan senjata tersembunyi, waktu berlalu. Hanya sampai Oscar bangun dan menyuruhnya pergi makan, Tang San menemukan sinar matahari di luar telah menjadi sinar bulan dan 1 hari telah berlalu. Keduanya berjalan keluar dari asrama, berjalan menuju kafetaria. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat seseorang berjalan terlatih-tatih. Sialan, siapa ini, mengapa mereka memiliki kepala babi? Oscar berteriak berlebihan. Tang San memfokuskan pandangannya. Sosok yang bergoyang dan berjalan goyah itu secara tak terduga adalah Ma Hongjun, kecuali dia terlihat sangat compang camping. Tidak hanya pakaiannya yang sangat sobek, wajahnya yang montok juga bengkak. Matanya memar ungu dan sudut mulutnya masih ada noda merah. Lemak? Apa yang terjadi? Tang San dengan cepat bergegas maju untuk mendukung Ma Hongjun yang terhuyung-huyung. Oscar dengan terampil memanggil recovering sausage-nya dan menyerahkannya. Ma Hongjun tidak menolak, melahap sosis dan akhirnya terlihat sedikit lebih baik. F.U.C.K. Kali ini cukup memalukan. Mata Ma Hongjun dipenuhi dengan kebencian. Wajahnya awalnya montok dan matanya kecil. Sekarang wajahnya bengkak, matanya nyaris tidak terlihat di semua lemak. Siapa yang memukulmu? Suara Tang San jelas memiliki nada dingin. 3 bulan pelatihan iblis telah berlalu dengan semua orang saling membantu. Mereka jauh lebih dari teman sekelas. Melihat saudaranya dipukuli, bagaimana mungkin Tang San tidak marah? Ma Hongjun dengan marah berkata, saya dipukuli oleh paman yang vulgar. Memalukan, benar-benar memalukan. Oscar mengerutkan alisnya, gemuk, itu bukan karena kamu mencoba menjadi saingan cinta orang lain kan? Ma Hongjun berkata dengan marah, saingan cinta apa, ternyata aku yang melihat gadis itu lebih dulu. Pria vulgar itu benar-benar tidak tahu malu. Mendengar Ma Hongjun mengatakan itu, Tang San langsung mengerti sedikit. Jelas, seperti yang dikatakan Oscar, lemak dipukuli ketika dia mencoba menyelesaikan api jahatnya. Tang San menepuk bahu Ma Hongjun, ayo makan sesuatu di kafetaria dulu, kita bisa bicara di sana. Dengan bantuan Oscar's Recovering Sausages, kondisi tubuh Ma Hongjun jauh lebih baik. Kemudian mereka bertiga masuk ke kantin. Di kafetaria, Dai Mubai sedang duduk di sana makan dengan marah, tetapi Zuzuking tidak ada di sampingnya. Apa-apaan, gendut, bagaimana kamu bisa seperti ini? Melihat penampilan Ma Hongjun yang tidak terawat, Dai Mubai juga khawatir. Dia jauh lebih pemarah, melompat dari tempat duduknya dan murid-muridnya yang jahat bersinar dengan marah. Ma Hongjun merengut sedih. Petik 2. Bos Dai, Anda harus mendukung saya. Anda lihat bagaimana mereka memukuli saya. Bahkan wajah tampan saya sekarang terdistorsi. Bagaimana saya bisa mendapatkan gadis di masa depan? Oscar tertawa. Wajah tampan pantatku, bengkak seperti babi. Apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kami dulu. Ma Hongjun menarik kursi dan duduk dan akhirnya mulai berbicara. Saya pergi sore ini, dan memutuskan untuk pergi ke kota Sutuo untuk menyelesaikan masalah kebakaran jahat saya. Di tempat itu, saya menemukan seorang gadis yang sangat seksi di dalam rumah bordil kecil ini. Tepat ketika saya ingin memanggilnya untuk menyelesaikan masalah saya, seorang paman vulgar datang. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut pendek dan pada pandangan pertama, dia tampak dapat dipercaya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mata pria itu penuh dengan tatapan mata yang tajam. Dai Mubai berkata, jadi, kamu melawannya.
Fatih menjulurkan dadanya dan berkata, tentu saja, dia sudah menggertakku, kamu pikir aku harus menanggungnya. Awalnya aku hanya ingin mengusirnya, tetapi dia ternyata adalah Master Roh juga, dan 4 cincin. Leluhur roh. Dalam sekejap aku dipukuli dan diusir dari rumah bordil. Yang paling tidak bisa ditoleransi adalah dia menjentikkan penisku, dan mengatakan itu kecil. Sebagai seorang pria, penghinaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa aku tahan. Jadi aku mengerti, bangkit dan melawannya lagi, dan aku menjadi seperti ini. Kalian tidak melihat wajahnya yang arogan. Bos Dai, kakak kedua Ao, kakak ketiga Tang, kalian harus mendukungku. Jika bukan karena tubuhku yang kuat dari pelatihan baru-baru ini, aku mungkin bahkan tidak bisa kembali. Ma Hongjun jelas dipukuli dengan sangat buruk, terutama secara rohani. Menangis dan mengatakan segalanya, Tang San dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Tang San bertanya, siapa nama orang itu? Ma Hongjun menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Aku mendengar penjaga rumah bordil memanggilnya Bule, tapi mungkin itu bukan nama aslinya. Bule, hanya leluhur roh dan dia sudah menggertak saudaraku. Ayo pergi, gendut kau pimpin kami. Ayo kita periksa dia. San kecil, Ao kecil, apa kalian akan pergi? Dai Mubai bisa memahami suasana hati Fatih sekarang. Merebut seorang gadis adalah sesuatu yang sering dia lakukan sebelumnya juga, tetapi sebagian besar waktu dia memenangkan pertarungan. Sejak Zhu King datang, dia akhirnya menahan diri. Juga, Fatih dipukuli dengan cukup parah. Meskipun dia tidak mengalami kerusakan pada tulang atau tendon, dia masih kehilangan seluruh wajahnya. Tang San mengangguk. Ayo kita periksa dia bersama. Hal semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan logika. Meskipun orang tidak dapat mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, orang-orang bias terhadap pihak mereka sendiri. Jika seorang saudara laki-laki dipukuli dan dia tidak membalas dendam, maka dia bukanlah seorang laki-laki. Oscar tertawa jahat. Tentu saja aku harus pergi. Aku ingin melihat siapa yang bisa lebih vulgar dari Fatih. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, dengan sosis jamurku, kita masih bisa lari. Saat Ma Hongjun mendengar ketiganya bersedia bertarung dengannya, dia sangat gembira. Saudara yang baik, ayo pergi sekarang. Kita bahkan mungkin bisa menangkapnya keluar. Selesai berbicara, dia langsung melompat dan berlari keluar, seolah lukanya tidak sakit lagi. Dai Mubai memegang Ma Hongjun. Ada apa dengan terburu-buru? Kamu masih harus makan dulu, maka kamu akan memiliki kekuatan. Juga, beritahu kami semangat teman-teman. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah kunci kemenangan. Fatih, meskipun wajahnya penuh dengan urgensi, memiliki perut kosong, jadi dia duduk dan makan sambil menjelaskan pertarungan. Orangnya tidak tinggi, hanya sekitar 1,60 meter. Wajahnya gelap, seolah-olah dia baru saja keluar dari lubang batu bara. Semangatnya sangat aneh. Bukan menyerang, bukan pertahanan, bukan kecepatan. Rasanya seperti, tatapan Fatih jatuh ke Tang San. Terasa seperti roh saudara ketiga, hanya berbeda bentuknya. Tang San dan Dai Mubai saling memandang, berkata secara bersamaan, sistem kontrol guru roh. Fatih mengangguk. Itu seharusnya sistem kontrol. Rohnya tampak seperti dua penutup setengah lingkaran merah muda, seukuran roti kukus. Saat dia memanggil rohnya, dia memakainya di kepalanya, jangan tanya betapa menjijikkannya itu. Dia hanya menggunakan dua kemampuan roh ketika dia melawanku. Yang pertama membuat dua penutup menjadi besar, menghalangi kawat api Phoenixku. Kemampuan kedua memanfaatkan dua penutup dan dengan satu di depan dan satu di belakang, mereka menjeratku. Selimutnya terasa sangat lembut dan fleksibel. Aku tidak tahu bahan apa itu, tetapi bahkan Phoenix Fire-ku tidak dapat merusaknya. Setelah itu menjeratku, itu menjebakku seperti kepompong dan kemudian aku menjadi karung tinjunya. Dua sampul merah muda. Roh jenis apa itu? Bahkan dengan bertahun-tahun belajar dengan Grandmaster, Tang San tidak bisa mengetahuinya. Tang San berkata, itu berarti, dia seharusnya masih memiliki dua kemampuan roh lagi yang belum dia gunakan. Fatih berkata, kakak ketiga, dengan Anda 3 penatua roh dan saya, peringkat 27 Grandmaster roh, apakah Anda takut padanya? Juga, Anda adalah Master Sistem Kontrol Roh juga. Dia salah paham tentang Tang San. Dia pikir Tang San takut. Tang San berkata, Master Roh Sistem Kontrol itu istimewa. Dalam keadaan 1v1,
Master Roh Sistem Kontrol memiliki keuntungan besar. Gendut, jika kita bertemu dengannya, Anda fokus untuk melecehkannya dari jauh. Bos Dai dan saya akan melakukannya, pergi ke depan dan Little Ao akan bertanggung jawab untuk pengisian. Dia pasti tidak akan bisa menandingi kita. Sistem kontrol Master Roh tidak seperti Master Roh tipe kekuatan. Selama mereka tidak bisa mengendalikan semua orang, mereka akan kalah. Jika aku menebak dengan benar, miliknya roh harus melawan api secara alami, atau api jahatmu tidak akan melakukan apa-apa. Saat kita bertarung, aku akan mengendalikannya. Meskipun kekuatan rohku lebih rendah darinya, setidaknya aku bisa mengganggunya sehingga dia tidak bisa mengendalikan kita. Master Roh tipe kontrol kemampuan jarak dekat tidak dapat memblokir seranganmu, bahkan jika dia berada di peringkat 40.